Indonesia resmi lolos ke kejuaraan bola voli putra U16 Asia kedua setelah menang tipis 3-2 atas Malaysia pada kualifikasi Asia Tenggara di pusat pelatihan bola voli Jenderal Kunarto di Sentul, Bogor pada hari Minggu. Berkat kemenangan dramatis ini, Indonesia berhak melaju ke kejuaraan berikutnya yang akan berlangsung di Nakhon Pathom, Thailand pada 12 hingga 19 Juli 2025. Turnamen ini akan menjadi jalur kualifikasi Asia menuju kejuaraan dunia bola voli putra U17 FIVB 2026, di mana 3 tim teratas akan lolos. Raka dari Indonesia menjadi pencetak skor terbanyak dengan perolehan 28 poin, sementara rekan timnya Bayu dan Syafil masing-masing menyumbang 22 dan 19 poin. Jason menjadi pemain terbaik bagi timnya dengan menyumbang 21 poin saat Malaysia kalah. Kami percaya diri sejak awal, tapi saya tidak puas dengan hasilnya, kata pelatih kepala Indonesia Indra Wahyudi. Kemenangan 3-2 bukanlah yang kami harapkan. Kami seharusnya menutup pertandingan dengan lebih meyakinkan. Meski kalah, pelatih kepala Malaysia Muhammad Halim bin Asamat tetap tenang. Supporter tuan rumah tidak memengaruhi kami. Kami terbiasa dengan suasana seperti itu, komentarnya. Yang membuat kami kalah adalah kesalahan sendiri, terutama di set kelima. Oke, kalau gitu kita langsung saja bahas ke pertandingannya ya guys ya. Jadi di sini kita akan membuka websitenya video. Kita langsung ke videonya yang udah diupload ya guys ya, siaran ulangnya. Kita bisa buka. Jika kalian udah punya bola voli Indonesia berlangganan, kita udah buka ya. Jadi di set pertama ini memang sedikit turun ya performa dari Indonesia, apalagi bagian servisnya, bagian resipnya. Kok resipnya tuh udah servis sudah bagus ya guys ya, bagus banget. Oke, di sini kita nggak usah teknis ya guys ya. Jadi kita nyantai-nyantai aja, teknisnya yang tadi yang di depan pembukaan. Oke, jadi kalau juara ini nanti Indonesia masuk ya guys ya, masuk ke Asian Championship U16 2025. Nah ini dia guys ya, tim-timnya yaitu ada Arab Saudi, Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Jepang, Kazakhstan, Korea Selatan, Mongolia, Pakistan, Qatar, Taipei Tiongkok U16, Thailand U16, Tiongkok U16, Uzbekistan. Ini ngeri guys ya. Jadi kalau semisal di sini nih kita masuk 3 besar ya guys ya. Di sini kita 3 besar, jadi nanti kita akan lolos ke kejuaraan kejuaraan dunia bola voli putra U17 FIVB 2026. Ucap dan saya juga respect ya guys ya, sama respect sama pemain Malaysia tentunya. Memang bener-bener itu defense-nya itu memang bener-bener gila sih guys ya. Itu memang mantep defense-nya dari pemain Malaysia. Kalau seandainya ya di sana itu ada setingkat Rama ya guys ya. Ya namanya Rama ya. Maaf. Ong Jiayang, ada Ang Wen di bagaimana dari hanya bisa membawa 12 pemain, ada perbedaan komposisi pemain yang dibawa ya, dengan Indonesia hanya membawa 3 pemain loker dan juga 1 libero. Betul, dan under 17 mengharap main dari tim. Kalau semisal Malaysia itu, nah ini daftar pemainnya, kalian bisa ngelihat ada Muhtadi Permana, Muhammad Abi, Amran Safil nih. Kalau dari opposite namanya kayaknya belum ini guys ya, belum belum menunjukkan
spek bilanya sih ya. Tapi di sini ada oscillatornya tuh Alam Safil ya. Memang keren. Terus Raka Dwi, namanya siapa, Raka Dwi P pra Prasapa guys, lupa saya, nanti tolong di apa namanya. Yang terakhir ini guys ya, diganti sama Bayu Pamungkas. Yang servis S kan Bayu Pamungkas ya. Servis S sampai 10 sampai 10 set sampai 10 poin S-nya. Gila sih. Kalau Raka itu memang benar-benar di luar mana ini anunya ini. Dan untuk kedua tim ini si Raka, ini Jason sih gila sih guys ya. Jason ini udah mateng ya untuk resifnya, untuk serangannya itu memang dia udah mateng banget. Next time. Dan Oke, thank you so much Jason. Dan baik, oke, dari tim nasional Indonesia, terima kasih banyak Jason, thank you. Oke, Jason, gimana nih rasanya akhirnya bisa dapat Jason kesempatan untuk Rama bergabung di tim nasional? Rama Dwi Prasetyo dari Purworejo guys ya, gila sih. Ini nggak titipan ya guys ya, nggak ada titipan ini itu ya, nggak ada pemain titipan ya, dari Purworejo Jawa Tengah guys. Kalau Anda tahu Dieng, sekitar situ guys ya, itu desa banget itu ya, itu desa banget ya guys ya. Kalau Anda di Jogja ya, ke arah mana ya, ke arah barat ya guys ya, ke arah barat terus itu hampir sampai Dieng kalau nggak salah, bang lewat Dieng. Kalau saya sampai lupa ya, di situ tuh, itu tuh desa banget guys. Saya juga pernah di situ jalan-jalan sama teman-teman, dan ada teman saya juga rumahnya di situ. Tuh desa banget guys. Itu jalannya, aduh kok bahas jalan sih. Ya itu jalannya, mohon maaf ya, ini jalannya Jawa Tengah karena lintas waktu dulu kan lintas apa namanya, banyak sekali muatan-muatan penuh ya, kalau jadi banyak sekali truk gede-gede itu lewatin situ, makanya jalannya rusak, banyak yang rusak gitu loh. Itu desa banget guys, sumpah desa banget itu tuh. Ini Raka Dwi itu enggak dari kota guys, ini desa guys ya. Purworejo itu enggak kota-kota banget guys. Juga kalian bisa lihat sendiri. Raka ini mentalnya bener-bener oke guys. Ini besok kayaknya setahun atau 2 tahun ini dia main di Pro Liga udah ini ya guys ya, 2 tahun atau 3 tahun ke depan itu udah bagus ya guys ya. Nah, dan di sini juga ya kalau udah lolos, tapi ya itu tadi guys ya, banyak banget ya catatan dari timnas Indonesia ya, yang katanya komentator, sekali lagi kata komentator bukan kata saya, dari Regif, terus counter attack gitu ya, itu kata-kata komentator ya guys ya. Kalau yang error tuh malah kebanyakannya sih dari Malaysia ya guys ya, yang banyak sekali error itu malah dari Malaysia ya guys ya. Coba kita lihat mana ini. Sayangnya tuh nggak ada statistiknya itu loh guys. Statistiknya itu di video sini, jadi kita harus cari satu-satu ya. Pokoknya yang paling banyak nanti saya cari waktu ngedit ya, nanti saya tampilin kalau sempat. Pokoknya yang paling banyak errornya itu dari Malaysia. Kalau si Indonesia itu banyak banget service ace, terus serangan pun berjalan ya, poin. Malah kalahnya sama blok ya, blokernya kalah ya guys ya. Di Indonesia itu kalah banget ya, variasinya kurang ya guys ya, karena tetap kita masih menggunakan katanya si siapa itu, pelatih dari anu itu, timnas bukan timnas ya, juru bicaranya
yang timnas ya, itu kita itu kayak pemain pemain Jawa ya, asal tinggi aja gitu, asal tinggi aja gitu kan. Ya memang ada variasi tapi nggak terlalu banyak, malah variasi kebanyakan dari Malaysia variasi. Nggak tahu ya, mereka tetap memaksakan variasi itu, tapi kalau semisal kalau mereka pun pakai variasinya itu variasi seperti, maksudnya setternya kayak Indonesia gitu ya, yang penting tinggi 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 tinggi, itu mungkin Malaysia bisa menang guys ya. Itu wah, untung aja Indonesia itu kuat banget di servis guys. Si Bayu ini guys gila sih, itu ngedon guys, mental itu ngedon guys. Kok ada kayak gini, ini orangnya guys ya, 10 servis es guys, gila sih. Itu kok servis es block kill, wah itu mental itu bakal menambah ya guys ya. Pokoknya bakal keren banget ya Indonesia ini, gila sih. Lah ini nanti teman-teman juga jangan lupa, saya mau ingatkan siapa yang di sini belum berlangganan sama video atau di rumahnya udah ada video ya. Jadi di sini udah ada jadwal AVC yang putra ataupun putri ya. Jadi duluannya itu mens dulu ya guys ya. Laki-laki dulu ya guys ya. Jadi dimulai tanggal 27. Ini nggak tahu ini antara siapa lawan siapa. Tapi kalau kalian mau liatin ya ini. Kalau kalian mau mantengin ini guys ya. Apa namanya? Bentar, di FIVB dia itu ngerilis nggak ya? Ngerilis jadwal nggak? Volleyball. Kalender April Mei ya guys ya, Mei champion. Enggak ya guys ya, ternyata enggak, apa namanya, maksudnya FIVB ini dia ngasih kalender, ini kalendernya FIVB gitu loh, bukan AVC. Tapi masih di dalamnya FIVB gitu loh. Tapi liga ini liga AVC aja gitu kan. Ya tetap bergengsi guys ya, pemainnya aja ngeri-ngeri ya guys ya. Itu lagi, wah selamat banget ya untuk tim Indonesia ini. Tapi Malaysia tuh keren banget ya, sumpah keren banget. Ini perlu diwaspadai guys, karena dia udah siap itu loh, di U16 siap itu loh, dan yang lainnya tuh belum siap. Katanya tuh Filipina, tapi Filipina nggak datang ya guys ya. Jadi single match Indonesia sama Malaysia. Dan Malaysia gila sih. Itu ya, pemain Malaysia itu udah kayak pemain Tiongkok guys. Ini keturunan Chinese guys. Ih, ini asli orang Melayu atau orang mana ini, kayaknya udah nggak ada apa mix ya, nggak tahu ya sih, apa di sana ada mix apa enggak, maksudnya antara Chinese sama Malaysia pada yang nikah gitu, kita nggak tahu ya guys ya. Kalau di sini kan banyak ya, di Indonesia mixan gitu kan banyak banget. Tapi kalau di volley kan jarang terlihat ya, di volley, di bola kan jarang terlihat, karena ya itu tadi guys ya, karena dari segi ras itu ya kita nggak usah ini ya guys ya, nggak usah menutup ya guys ya, karena masih banyak ya yang berkelompok-kelompok itu, Jawa terus Melayu gitu kan. Kalau kita kuliah aja ya kayak gitu, orang Papua sama Papua, orang
Sulawesi sama Sulawesi, orang Ambon sama orang Ambon gitu kan, orang NTT sama orang NTT gitu kan, NTB NTB gitu kan, orang Bali sama orang Bali, masih masih kelompok-kelompok gitu ya. Padahal itu sekarang kayaknya udah nggak perlu lagi ya guys ya. Kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Nusantara itu harus mix, harus maju, karena kita udah lihat ya guys ya, kalau memang orang-orang Chinese itu tuh memang rajin, rajin keren banget. Itu defender Malaysia ya, kalau dilihat tuh itu kalau ada satu pemain dari Malaysia, pemain kayak Raka atau kayak Bayu, itu udah habis itu Indonesia guys, dibantai-bantai sama si Malaysia guys ya. Malaysia tuh pertahanannya kuat banget guys ya. Dia cuman di attack aja kan, errornya kan lebih banyak. Terjadi error kan yang pertama kan gara-gara attacknya atau gara-gara penerimaannya kan ya guys ya, yang miss. Nah itu tadi, itu banyak sekali guys ya. Kalau ada satu ya yang partnernya si Jason ini, satu aja orang yang attacknya luar biasa, itu udah habis guys kita guys. Ya untung aja Malaysia tuh digendong sama si Jason guys, satu orang doang gitu loh. Yang lainnya defend gitu. Tapi variasinya memang keren sih si Malaysia. Dan untuk Marcelinus pengganti Rafa itu, setter utamanya, yang utama itu kan dia karena cedera ya guys ya. Wah, ini di cecetan ini guys ya, kemarin itu banyak sekali yang menghujat adik kita ya guys ya. Itu umurnya tuh baru, itu memang tulisannya di sini tuh U16 guys ya, tapi yang ikut itu tuh kelahiran tahun 2010 kata komentator, 2010. Pokoknya yang paling tua sendiri tuh berumur 15 tahun, dan rata-rata itu berumur 15 tahun, 14 tahun ya guys ya. Itu masih 15 tahun guys. Ya Allah, itu masih di sini nih, di kolom komentar ini masih sempet yang ngehujat gitu loh. Ya Allah. Iya. Tapi Marcelinus, udah nih, 2 jempol untuk kamu ya. Udah ngasih umpan yang baik ya. Memang keren ya. Kamu itu harus wajib dibanggakan. Jangan mudah menyerah. Jangan dengerin omongan kata-kata netizen ya. Terus apa namanya, kalau netizen di sini, oh boleh aja kritik mereka atlet. Nggak gitu guys. So, konsepnya tuh nggak gitu. Seharusnya kita sebagai penonton tuh nggak ikut campur gitu loh. Nggak ikut campur masalah tim gitu loh. Karena ini bola voli guys, ini tim. Berbeda dengan single apa namanya, tinju, itu berbeda itu guys ya. Ini tim itu kita nggak bisa nyalain satu orang, 2 orang gitu, nggak bisa juga membaguskan satu orang gitu. Tapi nggak tahu sih ini kok ada status MVP gitu, terbaik ini terbaik itu. Seharusnya kan tim terbaik itu kan tetap gini. Tapi nggak tahu sih itu siapa yang pelopor utama itu, padahal tim itu kan sebenarnya kayak gitu tuh bisa kayak yang mencederai ya guys ya. Kalau kita di dalam pekerjaan ya, kita sebagai tim itu ya, yang dipanggil ya tetap aja ketua tim kita, iya ketua tim yang dipanggil. Nggak ada ini bagian ini terbaik, ini bagian. Nah, kalau semisal saya kerja di IT, saya sebagai ibaratnya sebagai tukang coding atau bagian front end gitu kan, ya nggak mungkin kan terbaik front end lah. Kalau terbaiknya front end lah, back endnya gimana lah, terus si yang bagian desainnya gimana, yang bagian ini, itu kan nggak mungkin ya guys ya. Contohnya di bola voli sama aja guys ya. Di bola voli juga kan sama aja. Ada setter, ada libero, ada block, quicker gitu kan. Terus spiker, penyerang. Nah itu harus bekerja sama. Dia mempunyai job desk sama-sama. Terus pelatih juga, asisten pelatih. Terus head coach ya, kan namanya head coach. Terus coach, ada bagian analisis. Terus ada bagian dokternya gitu kan, harus bekerja sama sesuai dengan proksinya masing-masing gitu loh. Nah karena itu kita nggak bisa nyalahin satu orang gitu loh. Kita jangan sampai kita ngehujat gara-gara mainan jelek ini kayak satu orang, itu nggak fair guys ya. Pemikiran seperti itu tuh harus dihilangkan ya guys ya. Contoh kalau kalian pecinta volley ya guys ya, pencinta volley di luar negeri itu,
fans itu rata-rata kadang-kadang nggak pernah ikut campur dalam urusan pribadi atau mengkritik ya guys ya. Itu nggak ada ya guys ya, nggak ada ikut campur, itu kemungkinan besar nggak ada, kecuali bola ya. Kalau bola saya juga nggak terlalu ngikutin ya guys ya, mungkin fanatik tapi nggak tahu. Kalau volley itu jarang guys ya ikut campur ke dalam apa namanya, supporter kayak kita tiba-tiba nge-DM gitu kan, kayaknya itu jarang ya terjadi ya, tapi nggak tahu sih guys ya, tapi jarang sih. Contohnya yang sering banyak komentar jahat ya, itu terjadi di Korea ya guys ya. Makanya ada berita ya kan tentang coach Abu Dansa ya, head coachnya, mantan head coachnya Pink Spider. Abu Dansa kan juga dia pernah berkata kalau dia tuh pernah berliga di 11 negara berbeda ya guys ya, di kawasan Eropa, di kawasan Timur Tengah gitu kan, di mana-mana 11 negara ya guys. Bayangin 11 negara, nanti saya munculin beritanya guys ya. Dia itu pertama kali masuk di Asia dengan apa namanya, culture shocknya, budayanya sana itu, dia menyangka di Asia itu enak gitu loh. Dan ternyata pada saat dia melatih Pink Spider Hongko Insurance Life, dia itu mendapat kritikan guys ya. Dia mendapat kritikan yang dia mungkin nggak punya Instagram ya, nggak tahu ya apa ada Instagram apa enggak, kita cek dulu nanti ya. Tapi dia itu dikirimin apa namanya, truk truk ankle gitu kecil ya, terkecil gitu ya. Itu ada tulisannya itu menyuruh Abu Dansa untuk mengundurkan diri. Set. Ya, nanti bisa di situ ya. Itu viral guys ya. Itu beritanya viral, itu pengungkapan dia itu viral banget di volley internasional tuh, viral banget. Itu kalau kita jadi Korea itu malu banget loh guys ya dibilangin kayak gitu ya. Dan dia ngomong guys, kalau saya ingin ke Sabu dan saya tuh ngomong, kalau saya dipanggil lagi itu mereka harus nyiapin jeruk atau apel itu satu ankle itu untuk saya gitu kan, dan permintaan maaf, kata dia sambil ketawa guys ya. Itu guys lah, kalau Indonesia ini udah banyak, udah orang terbanyak, orang paling berisik di di sosial media gitu ya kan. Ya kita harus kurang-kurangin ya guys ya, mengintimidasi pemain di sosial media itu kita harus kurangin ya guys ya. Kita harus dukung ya. Tolong jangan banyak orang-orang yang bilang kritik ya, kan harus siap dikritik karena kalian atlet ya. Jangan gitu guys. Buktinya apa? Korea itu hancur guys ya. Nggak tahu itu kapan dia berhasilnya tuh, nggak tahu kita guys ya. Dia udah yang, kalau menurut statistik gitu ya, dia tuh turun ya, dia naik waktu zamannya Kim Yong Kong yang cewek ya ini ya. Kalau yang cowok memang udah nggak bisa diselamatkan ya, udah kalah ya. Kalau di Asia, di tingkat Asia itu udah kalah sama Jepang, Tiongkok, terus Iran, Qatar gitu kan, itu udah kalah ya guys ya, udah menurun anjlok. Itu tinggal yang putri itu juga udah turun drastis itu, karena si Korea ini punya imun aja kan, punya imun, ikut VNL, punya imun karena ya nggak tahu tuh imunnya dari mana, pokoknya dia ada imun, makanya dia nggak tergeser gitu ya guys ya. Nah itu aja ya guys ya, jangan banyak mengkritik. Kalau mengkritik ya itu tadi bisa mengurangin kita ya, kekuatan kita ya guys ya. Jangan bilang kalau kritikan itu hal yang normal, tapi yang lebih bagus lagi sebenarnya itu nggak dikritik ya guys ya. Kalau kalian suka ngeritik, kalian janganlah nonton volley ya guys ya. Maksudnya boleh ngeritik gitu loh, bikin konten gitu ngeritik, gak usah DM, bikin konten terus si tag gitu. Kalian bikin TikTok gitu kan, terus apa di Instagram, terus di tag orangnya gitu, kamu harusnya mainnya ini, harusnya mainnya itu, jangan di DM gitu loh kan, lebih gentle gitu loh ya kan, jangan di DM gitu loh. Terus si pemain juga biar tahu gitu kan, yang ngeritik dia tuh siapa gitu loh. Semisal Rifan Nurmulki ngeritik nggak masalah, dia pemain. Anda
Anda yang bukan siapa-siapa ngeritik tiba-tiba kan ya kan. Itu ya jangan gitulah ya guys ya. Kita ubah mindset kita ya guys ya. Jangan ikut campur sama dunia-dunia gitu ya guys. Ya mohon maaf ya guys ya kalau misal saya menyinggung ya guys ya, karena orang-orang yang ada di sini loh di komentar ini nih, di komentar ini bener-bener jahat ya guys ya. Bener-bener jahat banget ya. Komentarnya tuh bener-bener jahat. Saya sebenarnya mau ngerekam tapi ya nggak usah lah ya guys ya. Ya udah gitu aja guys ya. Terima kasih dan terima kasih untuk timnas Indonesia U16 ya udah nyenengin hati saya ya guys ya. Wah itu dak dik duk dik dor itu banget ya guys ya. Akhirnya udah lama banget saya nggak dak dik duk dik dor setelah Mbak Megawati selesai dari Korea, dan ini permainan ini 5 set penuh dengan dak dik duk dik dor. Ternyata pemainan Malaysia itu memang bener-bener keren banget ya. Untung aja hampir aja kepleset kita ya. Hampir aja itu. Aduh. Hampir aja si Malaysia memenangkan pertandingan ini di kandang kita itu ya guys, hampir aja ya guys ya. Aduh, hampir kepleset. Kalau untung aja nggak kepleset. Kalau kepleset aduh udah habis kalian guys dihujat. Tapi nggak apa-apa sih. Biarkanlah yang hujat jadi tukang hujat ya, karena atau tukang kritik ya, karena yaitu kita nggak bisa mengubah cara berpikir orang, tapi kita hanya bisa mengingatkan harus mengingatkan kepada teman-teman kita untuk jangan pernah ngikutin pribadi mereka gitu loh. Kita ngikutin aja waktu mereka tanding gitu loh. Kalau kalian mau protes atau kritik ya udah bikin konten gitu kan di YouTube atau di mana Instagram atau TikTok, biar kalian lebih produktif pakai kata-kata kalian yang di chat ini ya. Kalian ungkapin di TikTok atau di Instagram itu lebih keren. Kalian bisa dapat follower, dapat subscriber, atau tiba-tiba kalian jadi konten kreator terkenal kan. Itu kan banget. Itu kan cita-cita saya juga. Siapa tahu kan teman-teman di sini tuh bantu saya kan ya. Dan jangan lupa ya guys ya untuk komentar, dan nanti besok kita akan buat konten lagi ya karena AVC. Ya untuk katanya ada pemain yang keluar, ada pemain yang untuk timnas ya guys ya, timnas senior yang putri ya guys ya. Ya itu pribadi beliau. Nanti kita bahas ya guys ya. Tapi pada saat main ya guys ya. Karena ya saya udah bilang ya kalau kita nggak perlu berekspektasi tinggi ya untuk timnas kita ya. Kita lihat aja permainan mereka aja, kita nikmati aja ya guys ya. Dan satu ya guys ya, jangan hujat ya guys ya. Jangan kritik juga, kalau bisa jangan kritik ya guys ya. Biarlah mereka berpikir sendiri ya guys ya. Karena mereka udah profesional, kita cuman penonton. Kita apalah, kita ini saya ini apa, saya ini cuman butiran debu ya guys ya, butiran debunya Mbak Gandis ya. Mbak Gandisnya di sini disorot mulu ya kan. Oke, terima kasih guys, sampai jumpa di video selanjutnya.